Uang ini untuk membantu pembangunan gereja kecil, agar gereja tersebut bisa diperluas, sehingga lebih banyak anak-anak bisa menghadiri ke sekolah minggu. Seorang anak gadis kecil sedang berdiri terisak di dekat pintu masuk sebuah gereja yang tidak terlalu besar. Ia baru saja tidak diperkenankan masuk ke gereja tersebut karena sudah terlalu penuh. Seorang pastor lewat di dekatnya dan menanyakan kenapa si gadis kecil itu menangis. Saya tidak dapat ke sekolah minggu. Kata si gadis kecil melihat penampilan gadis kecil itu yang acak-acakan dan tidak terurus. Sang pastor segera mengerti dan bisa menduga sebabnya si gadis kecil tadi tidak disambut masuk ke sekolah minggu. Segera dituntunnya si gadis kecil itu masuk ke ruangan sekolah minggu dan ia mencarikan tempat duduk yang masih kosong untuk si gadis kecil. Sang gadis kecil ini begitu mendalam tergugah perasaannya, sehingga pada waktu sebelum tidur di malam itu, ia sempat memikirkan anak-anak lain yang senasib dengan dirinya, yang seolah-olah tidak mempunyai tempat untuk memuliakan Yesus. Ketika ia menceritakan hal ini kepada orang tuanya, yang kebetulan merupakan orang tak berpunya, sang ibu menghiburnya bahwa si gadis masih beruntung mendapatkan pertolongan dari seorang pastor. Sejak saat itu, si gadis kecil berkawan dengan sang pastor. 2 tahun kemudian, si gadis kecil meninggal di tempat tinggalnya di daerah kumuh, dan sang orang tuanya meminta bantuan dari si pastor yang baik hati untuk prosesi pemakaman yang sangat sederhana. Saat pemakaman selesai dan ruang tidur si gadis dirapikan, sebuah dompet usang, kumal dan sobek-sobek ditemukan. Tampak sekali bahwa dompet itu adalah dompet yang mungkin ditemukan oleh si gadis kecil dari tempat sampah. Di dalamnya ditemukan uang receh sejumlah 57 sen dan secari kertas bertuliskan tangan, yang jelas kelihatan ditulis oleh seorang anak kecil, yang isinya, "Uang ini untuk membantu pembangunan gereja kecil, agar gereja tersebut bisa diperluas, sehingga lebih banyak anak-anak bisa menghadiri ke sekolah minggu." Rupanya selama 2 tahun, sejak ia tidak dapat masuk ke gereja itu, si gadis kecil ini mengumpulkan dan menabungkan uangnya sampai terkumpul sejumlah 57 sen untuk maksud yang sangat mulia. Ketika sang pastor membaca catatan kecil ini, matanya sembab dan ia sadar apa yang harus diperbuatnya. Dengan berbekal dompet tua dan catatan kecil ini, sang pastor segera mengajak pengurus dan jemaat gerejanya untuk meneruskan maksud mulia gadis kecil ini untuk memperbesar bangunan gereja. Namun ceritanya tidak berakhir sampai di sini. Suatu perusahaan koran yang besar mengetahui berita ini dan mempublikasikannya terus-menerus, sampai akhirnya seorang pengembang membaca berita ini. Dan ia segera menawarkan suatu lokasi yang berada di dekat gereja kecil itu dengan harga 57 sen. Setelah para pengurus gereja menyatakan bahwa mereka tak mungkin sanggup membayar lokasi sebesar dan sebaik itu, para anggota jemaat pun dengan sukarela memberikan donasi dan akhirnya bola salju yang dimulai oleh sang gadis kecil ini bergulir dan dalam 5 tahun berhasil mengumpulkan dana sebesar $250.000. Suatu jumlah yang fantastik pada saat itu. Pada pergantian abad, jumlah ini dapat membeli emas seberat 1 ton. Inilah hasil nyata cinta kasih dari seorang gadis kecil miskin, namun peduli pada sesama yang menderita, tanpa pamrih, tanpa pretensi. Saat ini, jika Anda berada di Philadelphia, lihatlah Temple Baptist Church dengan kapasitas duduk untuk 3.300 orang dan Temple University, tempat beribu-ribu murid belajar. Lihat juga Good Samaritan Hospital dan sebuah bangunan spesial untuk sekolah minggu yang lengkap dengan banyak pengajarnya. Semuanya itu untuk memastikan jangan sampai ada satu anak pun yang tidak mendapat tempat di sekolah minggu. Di dalam salah satu ruangan bangunan ini, tampak terlihat foto si gadis kecil
yang dengan tabungannya sebesar 57 sen yang dikumpulkan dengan cinta kasih yang telah membuat sejarah. Kenyataan sejarah yang kolosal ini bisa memberikan petunjuk kepada kita semua. Apa yang dapat Tuhan lakukan terhadap uang 57 sen? Di saat ini Tuhan, ku perlukan tangan-Mu, ku perlu jamahan-Mu Tuhan, untuk mengubah hidupku. Ajarilah aku Tuhan, melakukan firman-Mu, dan lengkapilah aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan membagikan apa yang kamu miliki, karena kurban seperti itulah yang menyenangkan Allah. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, nengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, nengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.